Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanabil, NIM 175111095, akan mempresentasikan bencana akibat daya rusak air dan penanganannya. Bencana akibat daya rusak air adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh daya rusak air. Selanjutnya, tanggap darurat bencana akibat daya rusak air adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air. Kemudian penyebab bencana akibat daya rusak air. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Yang kedua, erosi dan sedimentasi. Erosi dan sedimentasi merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan proses pelapukan, pelepasan, pengangkutan, dan pengendapan material tanah atau kerak bumi. Erosi dapat disebabkan oleh angin, air, atau aliran gletser. Yang ketiga, banjir lahar dingin adalah banjir yang dapat terjadi di luar periode erupsi dan terjadi ketika bercampurnya material vulkanik dengan air hujan. Setelah itu, tanah longsor, tebing sungai, intrusi, dan perembesan. Pengendalian daya rusak air. Pengendalian daya rusak air dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, serta air hujan dan air laut yang berada di darat. Diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian yang disusun secara terpadu dan menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air dalam pola pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Hal yang harus segera dilaksanakan pada saat terjadi bencana akibat daya rusak air adalah: yang pertama, membentuk dan menugaskan teknis kaji cepat. Kedua, menyusun rencana aksi. Ketiga, mengevaluasi ketersediaan sumber daya. Keempat, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam. Kelima, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan bencana. Mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air. Tim teknis kaji cepat bertugas melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana untuk menghasilkan rencana aksi kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air. Tim teknis kaji cepat beranggotakan: yang pertama, unsur struktur balai. Kedua, pejabat pembuat komitmen. Ketiga, pegawai di lingkungan balai atau satuan kerja. Keempat, satuan tugas balai serta instansi terkait. Tim teknis kaji cepat melaporkan hasil penyusunan rencana aksi kepada Kepala BPWS atau BWS. Penyusunan rencana aksi. Penyusunan rencana aksi. Yang pertama, inventarisasi mengenai jenis, lokasi, kondisi, prasarana, dan sarana sumber daya air, tingkat kerusakan, dan penyebab kerusakan. Kedua, identifikasi data dan analisis tingkat kerusakan. Ketiga, identifikasi data dan analisis terhadap ancaman dampak kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air. Keempat, pelaksanaan survei dan pengukuran. Kelima, pembuatan desain dan rencana penanggulangan darurat. Keenam, pengajian terhadap hasil desain dan penanggulangan darurat. Ketujuh, penyusunan skala prioritas tindakan penanggulangan bencana berdasarkan tingkat kepentingan dan penyusunan pendanaan. Evaluasi ketersediaan sumber daya. Kegiatan evaluasi ketersediaan sumber daya dimaksud untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan keputusan rencana pelaksanaan penanggulangan darurat terhadap bencana akibat daya rusak air. Pertimbangan dalam menentukan keputusan rencana pelaksanaan penanggulangan darurat meliputi kebutuhan rencana aksi penanggulangan dan ketersediaan sumber daya. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan hasil evaluasi BNPB atau BNPD berupa usulan status bencana akibat daya rusak air, program beserta usulan dana penanggulangan darurat bencana, pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air. Yang pertama, persiapan pelaksanaan pekerjaan. Kedua, proses pengadaan. Ketiga, pelaksanaan pekerjaan. Keempat, pengawasan dan pengendalian. Kelima, pelaporan. Dan keenam, pemantauan dan evaluasi. Laporan pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu materi muatan laporan pertanggungjawaban. Kedua, sistematika laporan pertanggungjawaban. Ketiga, laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Keempat, kontrak penunjukan langsung darurat.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.